warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok ceria CGP Angkatan 7 Kabupaten Blora, Jawa Tengah akan mempraktekkan demonstrasi kontekstual modul 2.3 coaching supervisi akademik. Nama saya Asrini dari SMKS NU Kedung Tuban sebagai coach, sedangkan di sebelah kanan saya Siti Hidayati, CGP Angkatan 7 Kabupaten Blora. Instansi kerja saya di SDN 1 Sidoarjo. Di sini saya sebagai pengamat. Di sebelah kiri saya Yuni Lustiawati SIP dari SDN 1 Kemantren, CGP Angkatan 7 Kabupaten Blora sebagai coach. Mari kita praktekkan kegiatan tersebut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat sejahtera buat teman-teman semuanya, buat ini SE ya. Pada siang hari ini kita akan mengadakan latihan coaching. Sebelum kita mengadakan latihan coaching, ada beberapa hal yang perlu saya sampaikan. Sebelumnya saya perkenalkan dulu, pada sesi hari ini saya akan bertindak sebagai pengamat, kemudian nanti Bu Asrini akan bertindak sebagai coach, dan Bu Yuni Lustiawati akan bertindak sebagai coaching. Nah, sebelum acara kegiatan coaching kita mulai, ada beberapa pertanyaan yang ingin saya sampaikan pada Bu Asrini ya, berkenaan dengan kompetensi seorang coach. Pada pertemuan kali ini nanti ada beberapa rubrik yang ingin saya kembangkan ya Bu ya. Yang pertama yang akan saya amati adalah alur cerita pada kegiatan coaching hari ini, yaitu tujuan identifikasi, kemudian rencana aksi, dan juga tanggung jawab. Nah, semoga nanti akan tampak pada kegiatan yang dilakukan. Terus yang kedua adalah kompetensi yang akan dimiliki oleh Bu Asrini. Nah, dari itu rubrik yang saya gunakan dalam pengamatan pada sesi kali ini, kalau boleh saya tahu Bu Asrini, pada kesempatan kali ini kompetensi coaching apa yang ingin Ibu kembangkan? Kompetensi yang ingin saya kembangkan, yang pertama adalah kehadiran penuh, yang kedua sebagai pendengar aktif, dan yang ketiga adalah mengajukan pertanyaan yang berbobot. Berarti ada 3 kompetensi coaching yang ingin dikembangkan Ibu. Nah, dari ketiga kompetensi itu, mana yang secara spesifik menurut Ibu Asrini ingin diobservasi? Dari ketiga kompetensi tersebut, saya akan mengambil satu Bu yang akan saya observasi secara spesifik, yaitu mengajukan pertanyaan yang berbobot Bu. Oh, berarti indikator dari mengajukan pertanyaan berbobot dulu ya, maksudnya ya. Terus indikator ketercapaian tujuan nanti seperti apa ya Bu Asrini inginkan? Indikator ketercapaian tujuan yang saya inginkan melalui pertanyaan yang berbobot, saya sebagai coach bisa mengarahkan coaching untuk mendapatkan solusi dari permasalahan yang dihadapi saat ini. Kemudian yang kedua adalah bisa memunculkan ide-ide baru Bu. Oh, ini berarti ini sudah saya catat ya Bu ya. Ya Bu. Bu Asrini ingin nanti Bu Yuni sebagai coach mendapatkan solusi permasalahan serta memunculkan ide-ide baru gitu ya. Ya Bu. Waktu selanjutnya saya serahkan kepada Bu Asrini dan Bu Yuni Lustiawati untuk melakukan coaching. Terima kasih Bu. Ya, sama-sama Bu.
Waalaikumsalam Bu Yuni. Bu Asrini, maaf mengganggu. Bolehkah saya meminta waktunya sebentar? Boleh Bu Yuni. Bagaimana Bu Yuni? Ada yang dapat saya bantu? Sebenarnya saya ada masalah Bu, dan saya ingin bercerita kepada Bu Asrini. Masalah ini mengganggu pikiran saya sehingga saya tidak bisa tidur karena masalah ini Bu. Iya Bu Yuni, silakan bercerita dulu, saya akan menyimak dengan baik. Masalahnya apa Bu Yuni? Terima kasih Bu Asrini. Akhir-akhir ini saya merasakan pada murid-murid kelas 5 semangat belajarnya menurun dan kurang antusias dalam mengikuti pembelajaran Bu. Anak-anak lebih asik bermain game sendiri daripada mengerjakan tugas. Begitu Bu Asrini. Berarti Bu Yuni sekarang menghadapi permasalahan tentang semangat, antusias murid dari pembelajaran di kelas Bu Yuni ya. Iya, betul sekali Bu Asrini. Jadi menurut Bu Yuni, apa yang Bu Yuni harapkan dari obrolan kita hari ini? Saya mengharapkan solusi atas permasalahan tentang semangat dan antusias murid-murid yang ada di kelas saya, Bu. Saya ingin siswa saya lebih asik mengerjakan tugas daripada bermain game. Baik Bu Yuni, berarti tujuan Bu Yuni adalah mencari solusi tentang antusias murid dalam kegiatan pembelajaran Bu Yuni. Benar Bu Asrini. Baiklah Bu Yuni, sebelum mencari solusi, saya mau bertanya dulu kepada Bu Yuni. Kira-kira apa ukuran keberhasilan dari kasus yang Bu Yuni hadapi saat ini? Ukuran keberhasilan dari permasalahan saya yaitu jika semua murid lebih asik mengerjakan tugas dan aktif dalam pembelajaran secara mandiri dan penuh tanggung jawab daripada asik bermain game. Menurut Bu Yuni, hal apa yang membuat murid-murid Bu Yuni kurang antusias dalam pembelajaran di kelas? Kalau saya ingat-ingat kembali, hal yang menyebabkan murid-murid saya semangatnya menurun dan kurang antusias yaitu yang pertama, pembelajaran saya sepertinya sedikit membosankan Bu. Saya yang aktif daripada siswa. Jadi, siswa lebih tertarik bermain game sendiri daripada mengerjakan tugas dari saya, Bu. Itu Bu Asrini. Oke, luar biasa. Bu Yuni sudah bisa mengidentifikasi permasalahannya. Kira-kira apa yang dapat membuat murid Bu Yuni lebih semangat, aktif, dan antusias saat pembelajaran bersama Bu Yuni di kelas? Menurut saya, murid-murid saya pasti menginginkan pembelajaran yang mengasihkan Bu, tidak monoton dan tidak membosankan. Saya sependapat dengan Bu Yuni. Mohon maaf ya Bu Yuni, saya mau bertanya. Apa Bu Yuni pernah mengikuti pelatihan sebelumnya? Iya Bu, saya pernah mengikuti pelatihan. Tepatnya sebulan yang lalu Bu, saya mengikuti beberapa pelatihan online tentang pembuatan media pembelajaran lewat aplikasi Canva Bu. Baiklah, Bu Yuni kan pernah mengikuti pelatihan pembuatan media pembelajaran melalui Canva ya. Tentunya hal tersebut ini bisa digunakan Bu Yuni untuk mengatasi permasalahan yang Bu Yuni hadapi sekarang. Kira-kira belum antusiasnya murid Bu Yuni itu di skala 1 sampai dengan 10 ada pada angka berapa Bu Yuni? Nah, kalau dari rentan 1 sampai 10, antusias siswa dalam pembelajaran saya itu hanya di
skala 4 Bu sepertinya. Astagfirullahaladzim, masih di angka 4 ya Bu? Iya Bu. Baiklah, karena masih di angka 4, salah satu alternatifnya nanti Bu Yuni bisa menerapkan hasil pelatihan-pelatihan tadi dalam pembelajaran di kelas ini. Lalu, menurut pendapat Bu Yuni, apa yang bisa membuat murid-murid belajar dengan asik dan tidak membosankan pada pembelajaran di kelasnya Bu Yuni? Menurut saya akan mencoba mempraktikkan apa yang saya dapatkan saat pelatihan dulu itu Bu. Jadi sejatinya pembelajaran itu kan berpusat pada murid. Jadi saya akan membuat pembelajaran yang sekreatif mungkin dan mengasihkan. Nah, selain itu orang tua juga saya libatkan untuk memantau perkembangan anak tersebut. Jadi selain teman orang tua, saya juga akan berkolaborasi dengan teman sejawat di sekolah Bu. Seperti itu Bu Asrini. Baiklah Bu Yuni, sekarang sudah tahu solusinya. Kira-kira ketika sudah mengetahui solusinya, nanti target Bu Yuni kepada anak-anak biar semangat lagi, antusias lagi. Di antara angka 1 sampai dengan 10, Bu Yuni pada skala berapa ya? Kalau harapan saya yaitu pada skala 8 sampai 9 Bu. Luar biasa, dahsyat kan? Insya Allah saya yakin dan percaya Bu Yuni pasti mampu dan bisa. Nah, untuk mewujudkan untuk mewujudkan strategi tadi, strategi apa yang dapat diterapkan Bu Yuni? Strategi yang akan saya gunakan yang pertama, sebelum pembelajaran saya akan memberikan ice breaking terlebih dahulu untuk membangkitkan semangat murid. Yang kedua, saya akan membuat media pembelajar yang konkret. Kemudian saat anak sudah mulai terlihat tanda-tanda semangatnya mulai menurun lagi, saya akan memberikan ice breaking kembali agar murid bisa bersemangat kembali Bu. Selain itu, saya akan memberikan sumber belajar yang menarik, misalkan seperti dari YouTube, kemudian TikTok. Dan untuk soal-soal formatif, saya akan memakai quizis dan agar murid ini membangun kerjasama atau kolaborasi yang baik. Selain itu, saya akan membangun kerjasama atau kolaborasi yang baik dengan rekan guru di sekolah maupun di luar sekolah. Dengan kolaborasi ini, harapan saya dapat menerima saran maupun kritik, saling bertukar ide atau sekedar menuangkan ide-ide kreatif sehingga dapat dikolaborasikan dengan teman sejawat. Mantap sekali strategi ini. Kira-kira strategi ini nanti akan membutuhkan waktu berapa lama ya Bu Yuni? Mungkin 1 minggu atau 2 minggu gitu? Saya akan mencobanya 3 minggu Bu. Jadi nanti kalau strategi ini berhasil, saya akan berbagi praktik baik dengan teman sejawat di sekolah. Baiklah, kira-kira kapan Bu Yuni akan melaksanakan rencana tersebut? Saya akan mulai melaksanakannya nanti setelah selesai bercakap dengan Bu Asrini. Bagus sekali rencana Bu Yuni, mudah-mudahan berhasil. Lalu apa komitmen Bu Yuni terhadap rencana tersebut? Saya berkomitmen untuk selalu membuat rencana pembelajaran yang mengasih
tugaskan membuat media ajar yang konkret dan menggunakan banyak sumber-sumber belajar untuk mengeksplor materi sehingga murid-murid saya dapat menjalankan merdeka belajar. Dan saya pun akan membuat murid-murid saya merasa senang dalam kegiatan eksplor materi saya tanpa adanya unsur paksaan. Alhamdulillah, bagus sekali Bu Yuni. Saya sangat mendukung. Mudah-mudahan semua berjalan dengan lancar sesuai dengan harapan Bu Yuni dan harapan murid-murid di sekolah ini. Mohon doanya ya Bu, agar berjalan sesuai dengan harapan saya. Amin ya robbal alamin. Semoga berhasil ya Bu Yuni. Saya tunggu kabar baiknya. Semangat Bu Yuni. Terima kasih Bu Asrini atas dukungan, motivasi, dan masukannya. Sama-sama. Apakah ada hal yang ingin dibicarakan lagi Bu Yuni? Tidak Bu Asrini, menurut saya sudah cukup Bu. Saya sudah merasa jauh lebih tenang, nyaman, dan memiliki gambaran langkah-langkah yang akan saya tempuh Bu. Terima kasih Bu Asrini. Kalau begitu, kita sudahi sampai di sini dulu ya Bu Yuni. Selamat membuat penerapannya ya. Baik Bu Asrini, terima kasih Bu Asrini. Terima kasih atas praktik coachingnya oleh Bu Asrini dan juga Bu Yuni Mustiawati. Tadi ada beberapa pertanyaan yang ingin saya sampaikan kepada Bu Asrini ya. Tapi sebelumnya saya akan mengevaluasi dulu perjalanan coaching tadi secara garis besar. Untuk alur Tirta pada saat coaching tadi sudah tampak semuanya ya Bu ya. Saya sudah checklist semuanya, sudah tercentang dari mulai tujuan coaching, sudah tampak dari awal tadi ya. Kemudian indikatornya, indikator dari permasalahan juga sudah tampak. Kemudian rencana aksinya juga sudah tampak. Dan yang terakhir juga ada tanggung jawabnya juga sudah tampak ya. Untuk alur ceritanya semua sudah tercapai. Kemudian yang kedua tadi di awal Bu Asrini mengatakan bahwa ingin mengembangkan kompetensi tentang pertanyaan berbobot. Ya, tadi juga saya sudah tampak sekali bahwa Bu Asrini juga sudah mengeluarkan beberapa pertanyaan berbobot yang dapat memberikan solusi, kemudian yang dapat memancing solusi ataupun memunculkan potensi dari Bu Yuni Mustiawati dalam menyelesaikan permasalahannya. Itu ya Bu ya. Terima kasih Bu Hidayati. Indikator yang tampak tadi ada beberapa pertanyaan yang efektif yang menurut saya pertanyaan itu harapannya Bu bisa dapat solusi dari permasalahan yang dihadapi saat ini. Kemudian juga bisa memunculkan ide-ide yang fresh, yang segar untuk mengembangkan kegiatan pembelajaran di sekolah. Tadi sudah nampak ada beberapa ide baru. Salah satunya nanti dalam kegiatan pembelajaran ada ice breaking, kemudian strategi pembelajaran ada di dalam dan di luar kelas seperti itu. Nah, berarti Bu Asrini tadi kan sudah melaksanakan coaching ya, sudah tahu bagaimana perasaan menjadi coach ya, dan tadi juga sudah mencoba untuk mengembangkan potensinya sebagai kompetensi coach dalam mengembangkan pertanyaan yang berbobot. Nah, untuk coaching yang akan datang lagi, misalnya kompetensi apa lagi yang ingin dikembangkan berdasarkan pengalaman Bu Asrini pada coaching hari ini? Kompetensi yang ingin saya kembangkan lagi Bu Wid adalah bisa menjadi pendengar aktif, kesadaran penuh juga.
Mudah-mudahan bisa lebih baik lagi, dan yang jelas pertanyaan berbobot ini mudah-mudahan bisa lebih berkembang lagi. Nah, terima kasih ya Bu ya. Mungkin waktunya juga sudah cukup ya Bu ya. Terima kasih atas latihan coaching hari ini. Saya ucapkan selamat buat Bu Asrini dan juga Bu Yuni ya. Akhir kata sekian dari saya sebagai pengamat, semoga kedepannya lebih baik lagi. Sekian dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Ya, terima kasih Bu. Demikian demonstrasi kontekstual modul 2.3 coaching supervisi akademik. Salam guru penggerak, Mulai dari diri.